Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Rifda Karmila dengan NIM 23210101010 dari kelas A4 PAI. A. Gender dalam pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan memiliki beragam makna dalam berbagai bahasa dan budaya. Dalam bahasa Yunani, istilah pedagogy berasal dari kata pes yang berarti anak dan again yang berarti membimbing. Dengan demikian, pedagogi merujuk pada bimbingan yang diberikan kepada anak-anak. Dalam literatur lain, pendidikan di Yunani sering digambarkan sebagai seorang anak yang pergi ke sekolah diantar dan dijemput oleh seorang pelayan yang disebut pedagoger. Dalam bahasa Romawi, istilah pendidikan dikenal dengan kata educate yang berarti mengeluarkan sesuatu dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah pendidikan berasal dari kata to educate yang dapat diartikan sebagai memperbaiki moral serta melatih kemampuan intelektual. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik yang bermakna memelihara dan memberi latihan, baik dalam bentuk ajaran, bimbingan moral, maupun pengembangan kecerdasan pikiran. Pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok agar lebih dewasa melalui pengajaran, pelatihan, dan pembinaan. Proses ini mencakup cara memperluas wawasan serta mendidik seseorang. Pengajaran dan pendidikan memiliki sedikit perbedaan. Pengajaran lebih berfokus pada transfer pengetahuan saja, sementara pendidikan mencakup pelatihan intelektual dan moral. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu memerdekakan manusia agar dapat menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan berkontribusi pada persatuan. Secara luas, pendidikan dapat diartikan sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Pendidikan mencakup semua pengalaman belajar yang terjadi di berbagai lingkungan dan berlangsung sepanjang hayat. Segala situasi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah bagian dari proses pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan mencakup segala bentuk pengalaman dan yang memberi pelajaran, kapanpun dan dimanapun itu terjadi. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan pasti mengenai batasan definisi pendidikan dari para ahli. Pada intinya, pendidikan adalah proses yang membantu generasi muda mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan dan mencapai tujuan hidupnya dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengajaran. Jika pengajaran hanya berfokus pada proses pencapaian ilmu, pendidikan mencakup lebih dari itu. Pendidikan adalah proses membentuk nilai-nilai kepribadian dan kesadaran peserta didik. Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, perbedaan utama antara pendidikan dan pengajaran terletak pada tujuan akhirnya. Pengajaran bertujuan untuk mentransfer ilmu, sementara pendidikan berupaya membangun karakter, kesadaran, dan kepribadian anak didik secara menyeluruh. Tujuan pendidikan Islam erat kaitannya dengan tujuan hidup manusia menurut ajaran Islam, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah dan meraih kebahagiaan di dunia serta akhirat. Seperti dalam Al-Quran Al-Zariyat ayat 56, Al-Imran ayat 102. Dalam kehidupan sosial, pribadi yang bertakwa diharapkan menjadi rahmatan lil alamin, memberikan manfaat bagi lingkungan, baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Dengan demikian, tujuan hidup manusia dalam Islam juga menjadi tujuan utama pendidikan Islam. Hasan Langgulu menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah proses membimbing generasi muda agar dapat menjalankan peran mereka, menyampaikan ilmu, dan menanamkan nilai-nilai Islam. Semua ini diselaraskan dengan tugas manusia untuk beramal di dunia dan meraih balasan di akhirat. Tujuan khusus pendidikan Islam menjelaskan secara rinci apa yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran. Tujuan ini bersifat praktis sehingga pendidikan Islam tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata.
Dengan kerangka tujuan ini, harapan-harapan dalam setiap tahap pendidikan dapat dirumuskan dan hasilnya dapat dievaluasi. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia sebagai hamba Allah. Artinya, pendidikan bertujuan untuk menjadikan manusia sadar akan tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Islam mengajarkan bahwa pendidikan harus membantu manusia menjalankan tujuan hidup yang telah ditetapkan Allah, yaitu beribadah kepadanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jalal menjelaskan bahwa banyak orang yang mengira ibadah hanya terbatas pada sholat, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan haji, dan mengucapkan syahadat. Namun sebenarnya ibadah memiliki makna yang lebih luas. Ibadah mencakup semua perbuatan, pikiran, dan perasaan yang ditujukan dan disandarkan kepada Allah. Sebagai seorang muslim, memahami aspek ibadah adalah kewajiban. Hal ini penting agar setiap ibadah dapat dilakukan dengan cara yang benar-benar sesuai ajaran Islam. Pengertian gender. Istilah gender tidak hanya merujuk pada perempuan tetapi juga mencakup laki-laki. Namun, karena perempuan sering dianggap berada dalam posisi yang terpinggirkan, pembahasan mengenai gender lebih banyak menyoroti perjuangan perempuan untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Hal ini terutama terlihat dalam peran sosial, termasuk bidang pendidikan yang diharapkan mampu mendorong perubahan cara berpikir, bertindak, dan berperan dalam kehidupan sosial. Menurut Lips, gender diartikan sebagai kultural, yaitu harapan-harapan budaya yang berlaku terhadap laki-laki dan perempuan. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk membedakan antara karakteristik manusia yang berasal dari faktor sosial dan budaya dengan karakteristik yang berasal dari ciri-ciri biologis. Dalam ilmu sosial, Onuclé turut berjasa mengembangkan konsep gender dalam mendefinisikannya sebagai hasil konstruksi sosial, yaitu atribut yang dibentuk oleh budaya manusia. Gender bukanlah perbedaan yang didasarkan pada kodrat atau sifat biologis, melainkan hasil dari proses panjang interaksi sosial dan budaya. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sosial, bukan hanya faktor biologis. Oleh karena itu, konsep gender dapat berubah sesuai tempat, waktu, atau kondisi sosial ekonomi. Secara sederhana, gender adalah peran atau ciri yang menunjukkan seorang sebagai maskulin atau feminim berdasarkan pengaruh budaya dan norma sosial. Secara umum, gender mengacu pada perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai, sikap, dan perilaku yang terbentuk secara sosial. Gender adalah istilah yang menggambarkan perbedaan peran dan atribut yang ditentukan oleh budaya, bukan oleh perbedaan biologis. Lebih jauh, gender mencerminkan hubungan sosial yang membedakan peran serta fungsi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Perbedaan ini tidak berasal dari kodrat, tetapi dari posisi, fungsi, dan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan. Sebagai konsep, gender merupakan hasil pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh budaya, adat istiadat, agama, dan nilai-nilai suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, gender bersifat dinamis, dapat berubah sesuai dengan perkembangan sejarah, perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Gender tidak bersifat universal, melainkan bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang membentuknya. Rendahnya kualitas pendidikan dapat disebabkan oleh adanya diskriminasi gender dalam lingkungan pendidikan. Terdapat 3 masalah utama terkait gender yang mempengaruhi pendidikan, yaitu rendahnya kualitas pendidikan dapat disebabkan oleh adanya diskriminasi gender dalam lingkungan pendidikan. Terdapat 3 masalah utama terkait gender yang mempengaruhi pendidikan, yaitu yang pertama, akses. Aspek akses merujuk pada kesulitan untuk mendapat fasilitas pendidikan. Contohnya, meskipun banyak sekolah dasar di setiap kecamatan, namun jumlah sekolah menengah seperti SMP dan SMA masih terbatas. Banyak wilayah yang tidak memiliki sekolah tingkat SMP dan seterusnya, sehingga siswa harus menempuh jarak jauh untuk mengakses di daerah yang masih tradisional.
Seringkali orang tua enggan mengirimkan anak perempuan mereka ke sekolah yang jauh karena khawatir akan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Akibatnya, banyak anak perempuan yang harus tinggal di rumah, ditambah dengan banyaknya tugas rumah tangga yang dibebankan pada anak perempuan. Mereka kesulitan untuk melanjutkan pendidikan. Semua faktor ini menyebabkan banyak anak perempuan yang terpaksa meninggalkan sekolah lebih cepat. Yang kedua adalah partisipasi. Aspek partisipasi mencakup faktor-faktor seperti bidang studi dan statistik pendidikan. Di Indonesia banyak nilai budaya tradisional yang menempatkan perempuan pada peran domestik, yang sering menghambat anak perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan formal. Seringkali ketika sumber daya keluarga terbatas, anak laki-laki akan lebih diprioritaskan untuk melanjutkan sekolah. Hal ini biasanya terkait dengan anggapan bahwa kelak sebagai orang dewasa dan kepala keluarga, laki-laki harus menjadi orang pencari nafkah utama. Yang ketiga, manfaat dan penugasan. Di Indonesia, angka buta huruf masih cukup tinggi dan sebagian besar di antaranya adalah perempuan, sekitar 67,85%. Pendidikan bukan hanya sekadar proses pembelajaran, tetapi juga sumber utama pengetahuan dan nilai, termasuk yang berkaitan dengan isu gender. Oleh karena itu, pendidikan juga berfungsi sebagai sarana untuk sosialisasi budaya yang biasanya berlangsung dalam setting formal seperti di sekolah. B. Problematika gender dalam pendidikan Islam. Dalam Deklarasi HAM, Pasal 26 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan harus diberikan secara gratis, setidaknya pada tingkat sekolah dasar dan pendidikan dasar. Pendidikan harus dapat meningkatkan pemahaman, saling menghargai, serta persahabatan antara semua bangsa, kelompok dan kebangsaan, serta mendukung upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam menjaga perdamaian dunia. Sehubungan dengan deklarasi tersebut, apabila pendidikan tidak hanya dipandang sebagai elemen penting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga sebagai hasil atau konstruksi sosial, maka pendidikan turut berperan dalam membentuk hubungan gender di masyarakat. Pernyataan di atas muncul setelah teridentifikasi banyak ketimpangan gender di masyarakat yang diduga disebabkan oleh adanya bias gender dalam pendidikan. Bias gender ini terlibat dalam perumusan kurikulum dan rendahnya kualitas pendidikan. Implementasi kurikulum tercermin dalam buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah. Faktanya, dalam kurikulum pendidikan, baik untuk mata pelajaran agama maupun umum, masih terdapat banyak materi yang menggambarkan laki-laki lebih sering berada di sektor publik, sementara perempuan lebih sering digambarkan berada di sektor domestik. Dengan kata lain, buku ajar yang digunakan di sekolah belum sepenuhnya bersifat netral gender, baik dari segi gambar maupun bahasa yang digunakan dalam menjelaskan materi. Stereotip gender yang ada di dalam masyarakat, kita telah membatasi peran yang dianggap sesuai untuk perempuan dan laki-laki. Dalam pendidikan masih terdapat pemisahan gender atau gender segregation dan diskriminasi gender yang terjadi secara sukarela atau voluntary discrimination, terutama dalam pemilihan keahlian dan pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh nilai dan sikap yang terbentuk dari faktor-faktor sosial budaya yang telah mengakar dalam masyarakat yang memisahkan peran sosial berdasarkan gender. Ketika memilih jurusan di perguruan tinggi, anak perempuan cenderung diarahkan pada bidang yang berhubungan dengan peran domestik, sedangkan anak laki-laki lebih sering didorong untuk memilih jurusan yang berkaitan dengan ekonomi keluarga, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri. C. Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Pendidikan adalah upaya yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan perencanaan untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengembangkan berbagai potensi dirinya. Hal ini mencakup kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, dan keterampilan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pendidikan
memegang peran penting dalam mengubah pola-pola tradisional menjadi pola yang lebih modern dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap jenis dan jenjang pendidikan. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan dapat berhasil dengan baik jika proses pembelajaran berlangsung dalam lingkungan kelas yang mendukung dan dipandu oleh guru yang profesional. Melalui pendidikan diharapkan dapat tercipta individu-individu berkualitas yang mampu berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Guru memainkan peran penting dalam membantu siswa mencapai hal tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan belajar yang efektif, karena proses pembelajaran yang baik akan menghasilkan pencapaian yang maksimal. Segala pengelola pembelajaran di kelas, guru memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan siswa, baik secara individu maupun kelompok, sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena itu, seorang guru perlu memiliki kompetensi dasar yang memadai untuk melaksanakan tugas dengan baik. Kesetaraan dan keadilan gender tercapai ketika tidak ada perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa keduanya memiliki akses, kesempatan untuk berpartisipasi, serta kontrol yang setara atas pembangunan, dan dapat menikmati hasil pembangunan dengan adil. Secara historis, dominasi laki-laki telah ada di berbagai lapisan masyarakat sepanjang waktu, di mana perempuan sering dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari kondisi inilah muncul anggapan ketidaksetaraan antara keduanya. Ketidaksetaraan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek seperti marginalisasi terhadap perempuan. Marginalisasi merujuk pada perempuan-perempuan di posisi yang terpinggirkan. Dalam pandangan masyarakat, perempuan sering digambarkan sebagai makhluk yang lemah, kurang rasional dan tidak berani, sehingga dianggap tidak layak atau tidak mampu menjadi pemimpin. Akibatnya, perempuan seringkali dianggap kurang penting dan diabaikan ketika ada kesempatan untuk memimpin. Beberapa contoh marginalisasi terhadap perempuan adalah: yang pertama, dalam pembangunan. Perempuan dilibatkan namun mereka jarang diajak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pendapat mereka sering diabaikan. Yang kedua, dalam keluarga. Perempuan tidak diakui sebagai kepala rumah tangga dan tidak diperbolehkan untuk memimpin atau mengatur suami, meskipun suami tidak mampu memimpin. Yang ketiga, perempuan sering merasa tidak mampu, lemah, dan bahkan menyingkirkan diri sendiri karena kurangnya rasa percaya diri. B. Stereotip masyarakat terhadap perempuan. Pandangan stereotip masyarakat mengarah pada pemisahan peran antara perempuan dan laki-laki yang dianggap sudah selesai dengan sifat alami mereka, sehingga tidak ada ruang untuk perubahan atau penilaian berdasarkan kemampuan individu. Sebagai contoh, 1. Urusan rumah tangga seringkali dianggap sebagai tanggung jawab istri dan anak perempuan, di mana ibu dianggap bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak, sementara istri diharapkan mengurus suami tanpa imbalan apapun. 2. Banyak perempuan memilih pekerjaan yang sudah ditentukan berdasarkan peran tradisional tanpa mempertimbangkan kemampuan atau potensi yang mereka miliki. 3. Jika seorang laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan, seringkali perempuan disalahkan dengan anggapan bahwa perempuan seharusnya hanya berada di dalam rumah dan tidak menempatkan diri di situasi yang bisa membahayakan. C. Subordinasi terhadap perempuan. Pandangan ini menempatkan perempuan dan hasil kerja mereka di bawah laki-laki, sehingga perempuan merasa dirinya hanya sebagai pendamping atau bayangan saja dan tidak berani menunjukkan kemampuannya sebagai individu. Laki-laki seringkali menganggap bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan berpikir dengan baik. D. Beban ganda terhadap perempuan. Pekerjaan yang diberikan kepada perempuan seringkali memakan waktu lebih lama dibandingkan laki-laki, karena selain bekerja di sektor publik, perempuan masih memiliki tanggung jawab untuk mengurus pekerjaan rumah tangga yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pembantu, meskipun pembantu tersebut juga seorang perempuan.
Demikian pembahasan materi dari saya tentang gender dalam pendidikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.